Yo ilur, selamat datang dulur otomotif. Kali ini kita akan bahas motor legend ya, dulu bisa disebut rajanya motor bebek ya. Dan inilah Honda Supra 125 tipe CW. Jadi motor ini ada yang spoke wheel juga, yang velg jari-jari gitu. Ini variannya Quantum Matte Black, jadi warna hitam doff dan harganya menginjak di angka 20 jutaan. Jadi info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya. Mau tahu lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari Supra Bapak ini? Jadi tonton sampai habis. Di tahun 2021 memang sekarang motor bebek ini kegeser ya dengan motor matic. Namun Supra nggak mau ketinggalan, jadi tetap refresh ya. Kita mulai dari bagian atas. Untuk desain spionnya nih khasnya Honda nih, modelnya mungil gitu. Terus headlamp depan nih lekukan atau buritannya juga tergolong lebih runcing gitu ya, kayak dual headlamp namun masih bohlam. Dan ke bagian bawah warna ini memang hitam doff lebih dominan ya lur. Dan untuk lampu sengnya nih berada di bodi depan ini, tapi ini sih bagus ya, dia simple dan tidak terlalu lebar gitu. Untuk fairing samping, jadi lekukannya juga mengikuti garis bodi depan dengan stripping yang cukup simple, minimalis lah, enak dilihat. Lalu di bagian suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kakinya nih velg wheel ya. Palang 5 dibalut profil ban 70/90 ring 17 dan single disc brake nih pengeremannya, kalipernya 1 piston dengan diameter velg 1,4 inci. Masalah dimensi motor ini sebagai berikut, dan ukurannya masih oke untuk konsumen Indonesia ya, dengan dimensi yang cukup ramping, enak lah untuk selap-selip di perkotaan dan handlingnya cukup ringan. Bobotnya juga hanya 106 kg untuk yang tipe CW, kalau yang SW itu 103 kg. Kita bahas di bagian mesinnya. Ini sih masih oke ya soal mesin. Menggunakan kapasitas mesin 124,89 cc, 4 langkah SOHC dan ini silinder tunggal. Jadi 4 speed percepatan menggunakan pendingin udara dan bore stroke-nya nih diameter 52,4, langkahnya 57,9 mm lor. Dengan rasio kompresi 9,3/1. Jadi ya pertalite masih oke lah. Masalah powernya, motor ini menembus di angka 10,1 PS di 8000 rpm serta torsinya mencapai 9,3 Nm di 4000 rpm. Yes. Gimana? Masih mau untuk meminang motor ini? Masih bisa diandalkan untuk harian. Sistem supply-nya pun juga sudah PJM FI, jadi full inject dan mempunyai jarak terendah ke tanah 136,5 mm. Jadi cukup tinggi. Model pijakan kakinya nih kayak gini ya. Yang depan karet dan ini juga masih bantalan karet, belakang juga sama. Masalah fairingnya ini juga kalau dilihat kita secara detail tuh oke loh lur ini. Jadi dia mempunyai bodi yang slim. Terus model-model shape-shape-nya tuh ya mempermanis lah di bagian sampingnya ini. Jadi kayak padat gitu lur. Di bagian tengah sini juga ada hitam glossy, jadi kombinasi warna yang balance ya. Jadi motor ini masih bisa dikatakan fungsionalitas lur. Dengan adanya hook gitu kan. Kita lihat di bagian atasnya dulu, yaitu speedometer. Tampilannya memang modern, jadi ada kayak mahkota cover gitu dengan finishing abu-abu dan beragam indikator ada, namun masih menggunakan panel analog.
Di bagian holder kiri ada high low beam, lampu sen, klakson, pengaturan standarnya, dan untuk di bagian kanan hanya electric starter saja. Untuk kompartemen, jadi motor ini juga sudah diselipkan hook di bagian tengah yang modelnya baru, model lipat gitu. Ini lebih oke sih. Terus penguncian di motor ini menggunakan shutter key keamanannya ya, model kayak gini nih. Mundur lagi ke bagian belakang. Jadi masalah ketinggian joknya ini sih 165 ke atas masih oke, karena memiliki tinggi jok 780 mm dengan jok yang empuk. Busanya cukup tebel ya. Bodi sampingnya juga strippingnya senada dengan yang depan. Ya ini cukup refresh dan memang kombinasi hitam ketemu merah putih itu oke lor. Enak dilihat. Dan stop lamp belakang, nah ini bodinya memang sedikit lebar ya. Dibuat melebar nih biar sama dengan headlamp depan juga lor. Jadi shape-nya juga lancip, behelnya juga lekukannya tegas gitu. Spakbornya ini ya cukup minimalis sih, jadi agak slim. Konsumsi bahan bakarnya enak untuk harian, tembus di angka 57,2 km per liter. Jadi irit lah. Terus untuk kapasitas oli mesinnya ini nggak terlalu banyak, yaitu hanya 0,7 liter. Dan model knalpotnya nih kayak gini nih ya, kecil dengan tertutup cover. Jadi covernya nih juga mempermanis knalpotnya dengan dimensi yang mungil. Kaki-kaki belakang velg cast wheel senada namun diameternya ini 16 inci, dibalut profil ban 80/90 ring 17. Jadi untuk pengereman yang belakang sudah disc brake juga, kalipernya 1 piston nih Shin punya. Jadi ini pengereman cukup membantu ya. Arm model kotak dan mempunyai suspensi kepunyaan Showa nih. Lengan ayun suspensi ganda kayak gini nih, diameter suspensinya warna hitam segini lor. Jadi untuk meredam getaran ya cukup baik lah. Jadi untuk angkut-angkut barang nih cukup worth it lor. Masalah final gear bagian belakang, ini ukurannya 39 dan untuk yang depan berukuran 14. Untuk akselerasi ini oke lah. Dan di bagian tangki bahan bakarnya ini sih kapasitasnya 4 liter loh, standarnya motor bebek. Dan bagasinya belum bisa muat helm, ini 7 liter kapasitasnya. Dan uniknya nih ada colokan untuk ngecas smartphone tambahan ya, power socket. Nih cara keseluruhan joknya. Jadi itu tadi lor beberapa spesifikasi serta fitur dari motor ini. Memang sekarang banyak dulur-dulur bilang ini motor Supra bapak ya, tapi banyak juga yang suka memodifikasi motor ini kayak tail gitu lor. Oke sih, dan motor ini bisa diandalkan. Ojo lali tinggal nolek, salam dulur otomotif.